kita berdoa. Allah yang kekal, kami datang kepadamu pada pagi hari ini kembali ya Tuhan, menyerahkan diri kami untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Kami mohon agar roh Allah yang suci, yang Engkau janjikan dalam pemberitaan firman Tuhan, akan bekerja di tengah kami, sehingga apa yang Tuhan katakan itu bisa kami imani, bisa kami percayai, kami pegang dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, segala roh lain yang mengatakan yang sebaliknya, yang membuat kami tidak bisa beriman, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon agar roh-Mu yang kudus membuka selubung, sehingga semua mata akan melihat hebatnya dan besarnya Tuhan kami itu. Berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran, Engkaulah yang menolong dia dan menguasai dia. Dan Engkau juga ya Tuhan yang akan dipermuliakan dalam semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ya, sesuai dengan bahan sekolah minggu yang sudah ditentukan dalam setahun, hari ini kita akan masih belajar tentang manusia. Iya. Ini dasar dari Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 31. Temanya ada di kertas warta, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 mungkin sudah hafal mati, tapi kita akan tetap membacanya dan berharap Roh Kudus akan membukakan lagi kepada kita kebenarannya. Kejadian 1, 26, 27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kayaknya sudah sering dengar ya. Baik, mari kita lihat pengantar yang diberikan kepada kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata gambar, ini saya cari dalam bahasa Ibraninya, itu memakai kata tselem yang berarti gambar, rupa, bentuk, bayangan atau representasi. Kata rupa, karena segambar serupa ya. Kata rupa itu berasal dari kata demut, artinya kemiripan, bentuk keserupaan. Dalam konteks manusia ini tidak berarti manusia menyerupai bentuk fisik Allah. Karena Allah adalah roh, tapi sifat dan karakternya. Allah adalah Elohim bentuk jamak dari Eloah, menunjuk kepada Allah yang satu, Esa, pencipta langit dan bumi. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Siapakah yang menciptakan manusia? Kayaknya langsung bisa jawab ya. Siapa yang ciptakan? Elohim, Allah ya. Allah yang mana itu? Jamak tapi satu tadi ya. Satu tapi jamak. Mari kita melihat ayat 1 dulu dari pasal 1 ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan Allah itu menciptakan.
Dia berarti tidak dicipta ya. Dia yang mencipta. Iya. Dalam kitab lain dikatakan tiada berawal dan tiada berakhir. Istilah bahasa Inggrisnya kerennya eternal ya, kekal. Jadi yang menciptakan ini tadi Allah yang kekal. Iya, Allah yang kekal. Dan pada ayat yang ke-26 ini tadi dikatakan bahwa Allah itu berfirman. Jadi Allah yang mana ini yang menjadikan ini? Allah yang berfirman. Dan kalau dia berfirman pasti jadi. Ya, belakangan ini saya pernah menyampaikan ini di katekisasi ya. Bagaimana berapa kali dalam kejadian ini selalu menjadi berkat bagi saya. Kata berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah itu selalu diulangi. Lalu juga kata yang diulangi dari bagian pasal 1 ini adalah jadilah demikian, jadilah demikian, jadilah demikian gitu ya. Iya, dan ada kalimat yang lain lagi juga yang diulangi-ulangi. Jadilah petang dan jadilah pagi gitu ya. Iya. Lalu ada satu lagi, apa itu? Allah melihat semua yang dijadikannya itu baik. Baru pada hari ke-6 ayat 31 yang kita baca tadi adalah sungguh amat baik. Bukan baik lagi cuman, tapi sungguh amat baik. Jadi kembali Allah yang mana? Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah yang berfirman dan yang difirmankannya itu pasti jadi. Dan Allah yang berfirman tadi yang membuat jadi itu, yang dibuatnya itu tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Iya, saya pernah bertanya, saya rasa di mimbar itu di mana ya? Apa itu baik? Apa itu baik? Loh, enggak ada orang sini. Baik itu apa? Saya tidak menjebak kalian loh. Kok susah amat menjawabnya? Apa itu baik? Baik itu apa? Satu dulu angkat tangan. Kayak anak sekolah minggu dulu kita buat ini. Baik itu apa? Satu orang angkat tangannya. Ya, sempurna. Oke. Lagi, angkat tangan lagi. Siapa lagi? Loh, masa nggak ada orang? Siapa lagi? Ya, Bu. Pas seperti yang Tuhan rencanakan, ya. Ya, istilahnya desainnya sudah ada dalam pikiran Tuhan. Beginilah nanti gitu ya. Dan itu jadi begitu ya. Iya, jadi sesuai dengan yang dirancangkan oleh Tuhan. Baik, ada lagi yang lain? Angkat tangan, nggak bisa ngomong saja. Iya, ayo. Ya. Tidak bercacat. Oke, ada lagi? Begitu banyaknya orang ini loh. Iya, tidak bercacat. Ada lagi? Sempurna sesuai dengan, oh itu di belakang, Bapak. Iya. Tidak ada? Tidak ada? Cela. Oh, tidak bercacat, tidak bercela, sama ya. Ya, Bapak Ike. Teratur. Oh, teratur ya. Teratur, perfect. Teratur. Ya, oke, ada lagi? Benar menurut Allah. Sama ya, sesuai dengan rancangan Allah, benar seperti yang Allah inginkan. Oke, berarti udah habis ini ya? Habis ya? Oh, jadi itu baik ya. Baik itu sempurna tadi, betul ya. Tidak bercacat, betul juga, ya kan? Tidak ada celanya, ya. Benar menurut Allah, ya benar lah, ya. Sesuai dengan yang dirancangkan Allah. Iya, dan tiap-tiap yang Dia ciptakan itu nanti itu semua ada gunanya. Jadi baik itu berguna. Iya.
Bukan baik itu nggak ada gunanya ya. Ini nanti ada fungsinya semua yang diciptakan oleh Allah itu mulai dari hari pertama. Semua yang diciptakannya itu jadi seperti rancangannya, kegunaan yang sudah dipikirkan Allah pun itu nanti akan menjadi nyata. Ya, kita sering mendengar lagu Cakrawala ya, menunjukkan bagaimana besarnya Allah itu. Iya. Jadi hebat sebenarnya Tuhan kita itu. Dari tidak ada menjadi ada. Dia desainer yang hebat, tetapi dia juga bukan sekedar pendesain, tapi dia mampu melakukan apa yang dia firmankan. Kalau inilah Allah itu, kenapa kamu takut tidak taat? Coba jawab dulu. Ada sini nggak taat? Kurang besar lagi kamu rasa? Mau sebesar apa lagi? Adakah yang lebih besar? Maka kitab Nabi Yesaya berkata, dengan apakah Allah dapat dibandingkan? Tidak dengan apapun. Karena semua yang ada toh dia yang ciptakan. Masa sih yang diciptakan lebih besar dari pencipta? Gak mungkin. Jadi pencipta itu yang the greatest ya, yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada dia. Ya, mari kita kembali ke pertanyaan ini tadi. Ya, siapa yang menciptakan manusia tadi? Yaitu Elohim ya, Allah yang kekal, yang tidak berawal, tidak berakhir, pencipta daripada segala sesuatu. Bagaimana tadi caranya? Dia berfirman. Tapi bukan saja berfirman, ayat 27a. 27a, maka Allah menciptakan manusia. Jadi dia yang berfirman, dia yang menciptakan. Iya. Bagaimana dia menciptakan? Iya, kita tahu dari pasal 2, saya tidak akan mengambil bagian khotbah minggu depan. Ya, sedikit saja dia dibuat dari debu tanah. Ketika Tuhan menghembuskan nafas, jadi menghembuskan nafas itu roh, ya, maka ketika kita mati roh itulah yang diambil, ya. Ketika dia menghembuskan nafas, manusia itu menjadi manusia, seorang pribadi, ya, yang punya kepribadian, yang memiliki tadi gambar Allah. Siapa yang bercermin tadi sebelum ke gereja? Semua. Siapa tadi kamu lihat di cermin? Di rindu. Apa itu kamu? Apa yang di cermin itu kamu? Cuman ini. Apakah ini cermin itu kamu? Gambarnya ya? Bukan kami itu. Ini pertanyaan yang bagaimana ya kan? Iya, yang di apa itu tadi yang di cermin itu siapa? Bayangan kita, gambar kita. Bukan kita ya? Bingung juga ya kan? Iya, yang kita lihat di cermin itu adalah gambar kita. Jadi kalau Allah menciptakan manusia, manusia ini adalah tadi gambar Allah, gambar Allah. Tapi manusia bukan Allah kan? Jadi kalau bukan Allah jangan suka-suka ngatur ya. Jangan suka-suka menetapkan hukum. Jangan suka-suka gininya yang benar dan salah itu. Iya, bukan kita penentu benar dan salah. Yang menentukan apa yang benar, apa yang salah adalah Tuhan. Hukum itu Allah yang berhak memberikannya, bukan kita. Maka kalau ada orang bilang, gini pun udah bisanya itu. Kan banyak orang gitu ya. Bagaimana ngome bacing, ngome kariku surga gitu kan. Iya. Apakah kita bisa menentukan? Enggak bisa. Tapi siapa yang menentukan? Tuhan yang menciptakan order ya. Menciptakan tatanan, aturan,
bukan saja menciptakan tatanan untuk semua langit dan bumi yang sudah diciptakannya, tatanan untuk planet-planet, bintang-bintang, ya, semuanya. Bukan itu aja, tatanan hidup kita ini pun dialah yang mengaturkannya. Iya, jadi jangan seorang pun nanti ciptaan menjadi Allah, termasuk manusia. Walaupun manusia punya kelebihan dari semua ciptaan, tetapi dia tidak bisa menjadi Allah. Itulah sebabnya manusia tidak bisa kita sembah, ya, tidak bisa kita ikuti. Iya, tapi siapa yang harus kita ikuti? Allah yang menciptakan itu. Baik, iya. Ada satu kalimat lagi tadi di ayat 26 yang perlu kita perhatikan, yaitu baiklah kita. Kata kita di sini dari awal itu adalah Allah Tritunggal. Allah itu satu tetapi jamak tadi bentuknya. Iya kan? Elohim. Iya. Jadi Allah kita itu Esa. Esa itu artinya satu, bukan banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah orang Kristen itu banyak, politeisme, 3 Allahnya, gitu ya, salah. Allah itu satu. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus enggak ada dulu pada waktu penciptaan. Atau ada yang mengatakan Roh Kudus tidak ada dulu pada waktu penciptaan. Salah. Karena di sini dikatakan baiklah kita. Makanya Yohanes 1 berkata, ya, tidak ada satu pun yang jadi, ya, dari yang diciptakan, ya, kalau bukan Tuhan Yesus yang menciptakannya. Iya, jadi kita melihat di sini ada Allah, ada firman, ada Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, ya itu berarti bekerja. Jadi artinya Allah Tritunggal hadir bersama-sama pada waktu penciptaan. Ya, itu tambahan untuk Allah tadi, ya. Terus bagaimana hasil ciptaan? Ayat 31 tadi sudah kita baca, sungguh amat baik sesuai dengan rancangan Allah. Ketika Allah menciptakan semuanya, ya, iya baik. Tapi tentang manusia ini penekanannya sungguh lebih dalam lagi. Karena pakai kata sungguh amat 2 kali ini. Baru ada kata baik. Jadi triple baik. Berarti itu sungguh amat baik. Kalau 3 kali dikatakan itu berarti itu sangat-sangat baik sekali, ya. Ya. Baik, mari kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana maksudnya menurut gambar dan rupa Allah? Di pengantar tadi kita sudah baca itu bukan bentuk wajah, bukan itu yang dimaksudkan karena Allah adalah roh, ya. Maka apanya yang menurut gambar dan rupa Allah? Di sini sudah saya buat mencerminkan sifat ataupun karakter Allah, ya. Iya. Dalam akal budi, seluruh ciptaan lain tidak ada akal budinya, tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa, tidak bisa merancang, ya. Iya. Jadi manusia beda. Iya. Jadi ini yang pertama, berbeda dengan seluruh ciptaan lain yang walaupun ada juga otaknya dimakan, ya kan, tapi dia tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa. Tapi manusia diberikan pikiran seperti pikiran yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, walaupun tadi bukan Tuhan tapi bisa berpikir, bisa menganalisa. Yang kedua di sini saya buat memiliki kehendak bebas. Ya, kita tahu waktu di Taman Eden itu diberi firman, ya, semua buah pohon itu boleh kamu makan. Iya. Tapi buah pohon yang di tengah taman, ya, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan karena pada waktu kamu makannya pastilah kamu mati. Ini pilihan. Iya, akan memilih menaati Tuhan atau tidak menaati Tuhan. Iya.
waktu camp itu ada satu pertanyaan yang dibajukan ya. Kalau Tuhan tahu manusia bakal jatuh, kenapa diciptakan? Saya bergumul dalam hati saya, ini pertanyaan memang ingin tahu jawabannya, atau ini adalah dari roh yang artinya menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah gitu ya. Karena di balik sebuah pertanyaan selalu ada sesuatu di balik itu. Apakah roh yang melawan ataukah ada hati yang sungguh-sungguh untuk mencari. Iya. Kadang-kadang dijelaskan pun kepada orang tentang kehendak bebas itu, ya orang entah bagaimana selalu menyalahkan Allah kalau orang lain tidak bertobat gitu. Ya seolah-olah Allah satu-satunya, ya. Iya, dan orang itu tidak menanggung apa yang menjadi keputusannya gitu. Iya. Jadi itulah yang menjadi perdebatan selalu. Kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Jadi kalau orang gak bertobat, salahnya Tuhan gak memberi anugerah. Tapi orang tidak pernah memikirkan bahwa pilihan, kehendak bebas untuk memilih itu tidak akan pernah diambil dari manusia. Dari sejak manusia diciptakan sampai nanti, tidak pernah. Kita bebas untuk memilih, tetapi tiap pilihan ada konsekuensinya. Tiap pilihan yang kita buat dalam hidup ini baik kecil baik besar, semua punya efek, punya akibatnya. Iya, ketika orang memilih, ketika Adam dan Hawa memilih memakan, ada efeknya. Ya, apa efeknya? Ya, mereka akhirnya kehilangan hubungan dengan Tuhan dan kehilangan semua yang baik. Maka generasi anak-anak Adam sampai kepada kita semua, di luar Kristus tidak ada yang baik. Iya, yang ada adalah apa? Kerusakan, kehancuran. Putusnya dari sumber hidup ini bisa kita bayangkan. Putus sama listrik aja pun, sumber listrik, bisa kita bayangkan gelapnya dunia ini. Jadi kalau putus dengan Tuhan, iya, kalau putus dengan laki-laki masih ada, masih bisa. Putus dengan break ya, apanya istilah orang muda ini? Putus kata ya kan? Itu masih belum hebat kali konsekuensinya. Masih ada pilihan lain. Tapi kalau putus dengan Tuhan, kamu mau memilih siapa? Siapa lagi dipilih? Kalau cowok masih ada lagi cowok ganteng lain ya kan, yang lebih baik lagi, ya lebih rohani. Ya, cewek ya masih banyak. Tapi kalau istri nggak boleh putus ya. Iya, kalau pasangan ini nggak bisa putus. Putusnya hanya ketika nafas diambil, itu aja. Jadi kalau sini suami istri kalian nggak boleh putus ya, nggak boleh, nggak boleh. Putus kita gitu kan, nggak boleh. Ini harus seumur hidup sampai napas meninggalkan badan. Iya. Tapi putus dengan Tuhan, bayangkanlah konsekuensinya ya. Putus dengan Tuhan. Orang yang tak punya Tuhan Yesus itu putus dengan Tuhan itu. Jadi bayangkan dulu kamu putus dengan sumber hidup. Iya, sebentar lagi melayanglah kamu. Iya kan, nunggu waktunya aja itu. Iya, dan melayang ke tempat yang hukuman kekal. Tapi syukurlah dalam Yesus ada anugerah. Ini udah terlalu jauh. Mari kita lihat lagi kehendak bebas ya. Moralitas. Iya, apa anjing itu tahu benar dan salah ya? Enggak tentunya ya. Kenapa kucing ngambil ikan kita? Coba. Ya kan enggak tahu dia benar dan salah. Lalat, kenapa beol di atas tudung saji? Kalau nggak taruh kainnya, nampak di sayuran itu. Kok telur lalat ini katanya. Iya kan? Nggak tahu dia benar dan salah. Nggak tahu dia, ya buang air besar dia di atas makanan orang. Nggak tahu salah. Hewan tidak tahu benar dan salah. Tapi manusia dikaruniai, ya moralitas. Ya, mereka dikaruniai. Ini benar, ini salah. Tinggal taat atau nggak taat.
Ya, kita lihat di Taman Eden itu mereka dikasih tahu, bukan nggak dikasih tahu. Ini dimakan, ini tidak boleh dimakan, kan jelas. Iya, jadi jangan pikir bahwa manusia yang pertama dulu tidak tahu. Tahu, tapi tidak pernah ada pengalamannya tentang yang jahat. Tapi tahu dia itu kalau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, mati. Iya, mati. Akibat kejahatan adalah kematian. Berikutnya kreativitas, ini saya rasa bagian dari akal budi. Isa tadi mencipta ya. Ya, ada orang yang menciptakan teknologi, ya, ada orang menciptakan seni gambar, bermacam-macam seni, termasuk sebenarnya bangunan-bangunan yang hebat itu kan seni juga itu. Iya, dan termasuk budaya, aturan hidup satu dengan yang lainnya. Iya. Jadi semua sebenarnya awalnya adalah baik ya, tapi nanti ini menjadi rusak oleh karena dosa masuk. Terus apa bedanya lagi tadi ya, manusia dengan yang lain? Ya, gambar Allah itu adalah bisa berelasi. Iya. Berelasi dalam bentuk apa? Iya, bukan bahasa isyarat, tetapi dalam bahasa manusia. Jadi bisa membangun hubungan satu dengan yang lain. Iya, karena berelasi itulah maka manusia bisa menyembah, bisa memuji Tuhan. Ya, karena relasi ini, bisa berelasi inilah, maka suami istri bisa saling memuji, ya, saling menghargai seperti itu ya. Iya, karena berelasi inilah, ya, maka Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap, kita keturunannya juga bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi inilah gambar Allah yang terlihat pada manusia. Semua dulu ini baik, akal budi baik, kehendak bebas digunakan dengan benar ketika masih belum berdosa, ya, punya moral, ya, punya kreativitas. Maka ketika Adam dan Hawa disuruh untuk mengusahakan taman itu, mereka punya kreativitas, ya. Mereka juga tadi bisa berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama. Iya. Yang kedua kita lihat dalam gambar Allah bahwa Allah mempercayakan manusia mewakilinya. Pada ayat 26 dikatakan tadi berkuasa. Iya, atas semua ciptaan, atas seluruh bumi. Iya. Jadi kita melihat di sini gambar Allah ini mewakili Allah ya. Mewakili Allah. Jadi manusia ini sebenarnya dulu diberi kuasa yang sangat tinggi, mewakili Allah, mengaturkan Taman Eden. Ya, bahkan tadi dikatakan di sini berkuasa atas ikan di laut, ya, berkuasa atas semua ciptaan. Di bagian yang bawah itu ada, itu sudah ayat 28, tapi enggak apa-apa kita baca sebentar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sebagai wakil Allah mereka diberi kuasa atas ciptaan. Jadi sebenarnya ciptaan lain. Jadi ciptaan lain itu sebenarnya harusnya di bawah manusia. Bukan itu yang mengatur manusia. Tapi sayang sekarang HP aja gitu kecilnya ngatur manusia ya kan? Iya. Mengatur manusia, bukan manusia yang mengatur dia. Iya, sehingga ketika HP yang mengatur, ya kapan HP menarik di situ langsung dibuka. Kalau manusia mengatur HP, manusia yang bisa atur jam sekian sampai jam sekian. Makanya anak-anak kita ini sudah ditaklukkan. Iya, maka nggak bisa kita bilangi lagi mereka. Jam sekian sampai jam sekian ya anakku, curi-curi. Tapi yang paling parah adalah orang tua yang nggak merasa bahwa bumi ini akan menaklukkan anaknya. Nggak merasa dia. Jadi dia dari kecil kasih aja. HP main kapan mau kasih saja. Jadi terakhir hasilnya dikuasai. Iya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita ini
Seperti yang di retreat itu, Bible Camp itu kan ada satu temanya yaitu pembusukan otak. Ya, jadi akhirnya ya udah busuk otak ini. Mengapa? Pengaruh dari HP. Jadi HP ini dua sisi. Ya, teknologi jika bukan di tangan orang yang bisa menguasainya akan dikuasai dia. Kalau dia menguasai itu bisa untuk kebaikan. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai itu akan menjajah dia. Itu akan memperbudak sehingga akhirnya tidak bisa lepas. 5 hari aja kami ngumpul HP orang ini enggak tenang. 5 harinya. Belum 1 minggu, belum sebulan. Enggak pakai HP, baru 5 hari. Itu banyak yang gelisah itu. Enggak tenang dia. Kenapa HP aja pun ada yang pulang gara-gara itu. Aku enggak mau menerima aturan itu. Aku enggak mau diatur. Pulanglah dia hari kedua atau hari keberapa ya. Pulang dia. Anak jemaat loh. Dia. Anak jemaat. Mengapa dia pulang? HP tadi sudah memperbudak. Iya. Jadi inilah. Jadi HP ini kecil. Taklukkanlah bumi. Bumi bagaimana? Jauh lebih besar. Iya, menaklukkan bumi gimana itu ya? Menaklukkan HP yang kecil aja susah. Iya kan? Lalap ditarik iblis dari situ. Berjudi katanya. Sekali ini nanti kau pasang game, menang kau dapat uang katanya kan? Lain kali lagi nanti buka saja nanti enggak kau lihat lagi rugi kau katanya. Jadi dia pengaruhi terus di situ supaya manusia ini akhirnya diperbudak oleh bumi. Ya, seharusnya kita dikuasai oleh Tuhan, tapi ini kita manusia berdosa dikuasai oleh bumi ini. Tuhan bilang taklukkan. Jadi manusia ini wakil Allah, ya, yang berkuasa atas ciptaan. Mari kita lihat yang berikutnya. Manusia itu memiliki martabat atau nilai yang berharga karena segambar dengan Allah. Inilah yang menjadi dasar etika Kristen. Sehingga ada hak asasi manusia ya. Kalau kambing mati beda dengan manusia mati. Iya. Kalau kambing mati nggak pernah ya, marilah kita buat upacaranya. Nggak ada. Lalu kemudian carilah kuburannya. Ya, nggak ada itu. Iya, ya. Memang ditanam juga, tapi nggak ada ritualnya. Tapi manusia mati kenapa harus dibuat ritualnya? Kan bisa sarinkan aja. Ya kan? Tarik aja. Seperti orang Tibet itu kan, kalau orang mati taruhnya di atas para-para. Taruhnya di atas antara 2 pohon tali, ya, apa namanya itu kayak ayunan, ya. Taruhnya situ mayat itu kalau mati. Nggak ada upacaranya itu loh. Lalu kemudian kayak mana? Nanti tulang-tulangnya tinggal kan lempar ke sungai. Makanya mereka tidak makan ikan. Iya, karena tulang semua di mana? Di sungai. Iya, kita makan ikan karena nggak ada tulang di sungai kali ya. Iya. Iya, jadi saudara-saudara manusia punya nilai. Iya, karena segambar dengan Allah. Maka mengambil hidup manusia, ya, mengambil hidup manusia itu kalau dulu hukumnya gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Karena nyawa manusia berharga. Jadi inilah yang dipakai dalam hukum internasional tentang hak ajasi gitu ya. Karena manusia itu tadi berharga, nggak bisa dibunuh suka-suka. Nggak suka, tikam, bebas. Ya enggak. Karena manusia itu berharga, sangat berharga. Iya, di Singapura sampai sekarang masih berlaku hukuman mati. Maksudnya nyawa ganti nyawa. Kalau saudara memukul orang mati, saudara juga akan mati. Nyawa ganti nyawa, karena nyawa berharga. Tapi di mata Tuhan pun nyawa berharga loh. Kamu berharga di mataku. Kamu sebenarnya mulia, tapi nggak mulia lagi. Mengapa? Karena dosa itu sudah menguasai. Ya, inilah kita lihat jawabannya ya. Bagaimana Yesus datang supaya manusia yang berharga ini
ya, dibersihkan dari kotorannya itu, dibayar lunas hutang dosanya itu kepada Allah, sehingga dia bermartabat kembali. Jadi kami bermartabat, ya, kami ini berharga. Jangan buat dirindu tak berharga. Ya, kami mengatakan kepada remaja-remaja itu kalau memberi diri dalam persetubuhan itu kan gak berharga. Kalau punya pacar 3 sekaligus kan gak berharga itu. Kalau memberi diri tubuh itu, ya, suka-suka orang itu gak berharga. Tapi pergaulan hari ini kayak mana? Pacaran aja dia, kirim dulu fotomu katanya. Foto itu bukan foto biasa, foto telanjang. Coba. Begitu gaya pacaran masa kini, kan ngeri kan? Ngeri. Kirim dulu fotomu katanya, foto tanpa baju loh. Kalau benar kau pacarku, kau sayang sama aku, begitu anak kita dulu. Jangan pikir nanti anak Ndu ini semua aman-aman, enggak. Di gereja ini aman pakai baju dia. Tapi kalau di luar nggak tahu kita itu semua buka baju kirim foto, sehingga kadang-kadang itu menjadi sebuah ancaman. Kemudian ketika putus, kusebarkan katanya kan. Jadi kan dia, semua nanti orang melihatnya, jadi takutlah dia. Manusia berharga, kamu berharga, jadi jangan beri dirimu, ya, diperlakukan seperti itu, dijamah seperti itu, atau diperlakukan tidak senonoh, dilecehkan sebenarnya itu. Jangan merasa karena cinta boleh dilecehkan, itu nggak boleh. Iya. Dan karena manusia berharga, ada keadilan tadi ya, maka ya dosa akan dituntut. Ya, jadi laki-laki pun jangan pula karena laki-laki ya, maka merasa bisa bertindak sewenang-wenang. Ya, bisa punya pacaran di sana sini. Ya, bawa orang ngamar, itu sebenarnya nggak cocok. Itu membuat nilai manusia tadi menjadi tidak lagi berharga. Berteman, masa sampai ke kamar dibawa yang laki-laki atau yang perempuan, kan tak benar lagi. Ya, lalu begitulah pergaulan hari ini, di mana-mana gitu katanya. Jadi masa kami ketinggalan zaman, kami pun mau gitulah. Iya, inilah dunia yang kita hadapi hari ini. Maka memiliki anak bu sekarang stres. Iya, mengapa nggak stres? Anakku pergi keluar kota kata Bapak Depan kan. Kayak mana nanti ini si Depan di sana kan gitu kira-kira. Ini kan menjadi pergumulan orang tua ini semua. Ya, anakku ke sana gitu. Atau di Medan ini pun. Emangnya kami bisa awasi 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Nggak bisa. Iya, jadi kembali lagi ya, kita harus mengerti betul manusia itu punya nilai. Perlakuan yang tidak adil pada manusia lain akan dituntut oleh Allah. Ya. Jadi etika Kristen dibangun di atas ini ya, bahwa manusia itu tadi berharga. Oke, mari kita melihat pertanyaan yang ketiga. Gambar dan rupa Allah telah rusak. Dalam siapa kita bisa melihat gambar Allah itu pulih ya atau nyata? Mari kita lihat ini, waktu kita tinggal sedikit, kita membuka dengan cepat Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini terjemahannya ini begitulah dibuat dalam bahasa Indonesia. Tapi saya mau menjelaskannya bahwa Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia yang sulung, maksudnya dia yang paling tinggi gitu ya. Lebih utama dari semua yang diciptakan. Bukan berarti bahwa Yesus tadi diciptakan ya, bukan. Yesus tidak pernah diciptakan. Tapi ini mau menyatakan bahwa dia lebih tinggi dari seluruh ciptaan yang ada. Iya, cuma dalam kebangkitan nanti dia yang sulung, dia yang pertama, dia yang teratas seperti itu. Tapi mari fokus pada gambar Allah saja.
Jadi gambar Allah itu nampak di dalam Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Halik itu pencipta. Iya, jadi ini gambar Allah ini nanti bisa nampak pada orang yang terus-menerus dibaharui, ya. Orang yang terus-menerus dibaharui. Orang yang terus-menerus dikuduskan. Orang yang terus-menerus ya melakukan, memiliki ya tabiat-tabiat yang dinyatakan di sini. Ayat 10 tadi itu ya, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Iya. Jadi artinya orang percaya itu dibaharui supaya balik lagi gambar Allah yang sudah hilang itu. Iya, gambar Allah yang sudah hilang itu. Terakhir 2 Korintus 3, 18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dua Korintus halaman berapa ini ya, 293 Perjanjian Baru, mungkin sekitar itulah karena kadang nggak sama halamannya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-18. 1, 2 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, menjadi serupa dengan gambarnya. Iya. Jadi orang-orang harus dipercaya kepada Tuhan, dibaharui oleh roh, ya, diubahkan sedemikian di bumi dalam proses menjadi semakin serupa dengan Dia, dan perubahan yang total tentu nanti setelah kedatangan Tuhan kedua kali. Satu ayat lagi kita baca, ayat hafalannya Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Iya, mundur beberapa lembar dari yang tadi, kita akan menemukan Roma 8 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan orang yang dipilihnya. Siapa dipilihnya? Yaitu orang yang datang kepada Dia, orang yang bertobat, orang yang diselamatkan. Ya, mereka itu ditentukannya dari semula. Jadi memang harus kembali ya. Penebusan itu tujuannya membawa kita kembali kepada gambar Allah yang hilang. Iya. Jadi mengapa Tuhan menebus kita? Mengembalikan kita ke gambar itu. Bukan sekedar supaya ada nama tersurat di surga, tidak. Inilah kadang konsep orang yang salah. Yang penting dosaku sudah diampuni, namaku tertulis di surga. Tujuan Allah untuk mati di kayu salib untuk kita, menebus kita dari dosa, bukan sekedar masuk surga, tapi supaya gambar ya yang hilang itu kembali. Gambar kesempurnaan itu sekarang bisa dilihat dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah patron, karena Allah gak bisa lagi kita
melihatnya. Iya, patron. Kembali ke gambar Yesus Kristus, kembali ke gambar Allah. Jadi pertobatan adalah titik awal untuk perubahan yang lebih besar. Sehingga akhirnya kita terus dibarui, terus dibentuk, ya, terus diajari, berubah dan berubah. Maka sering orang bertanya, apa kalau orang terima Tuhan Yesus langsung sempurna? Ya enggak lah. Iya, secara status memang mereka menjadi orang kudus, tapi secara fakta mereka masih dalam pergumulan. Mereka sedang berperang melawan kegelapan yang mau menarik mereka. Berperang melawan dunia yang memiliki sistem hidup sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berperang melawan tubuh yang belum dibaharui ini. Karena tubuh ini pun kadang ada muncul waktu-waktunya malas. Ya, ada muncul waktunya tubuh ini juga membawa orang kepada dosa kalau dia tidak berjaga-jaga dan kalau dia tidak mengalahkan tubuh itu. Iya. Jadi ini saya pikir sangat penting bahwa rencana keselamatan yang Tuhan buat itu bukan berhenti pada titik ngaku dosa terima Tuhan Yesus, bukan. Tapi itu harus berlanjut sampai kepada gambar yang mula-mula itu, yang hilang itu kembali. Maka kalau kita udah bertobat berapa lama, kembalinya yang bagian mana? Kembali di bagian mana kembalinya? Iya. Tabiat Allah yang mana yang sudah kita miliki? Iya, kalau tadi diberi penjelasan di sini banyak hal, yang mana yang ini yang sudah dibaharui? Apakah akal budi kita ini udah untuk kemuliaan Tuhan sehingga otak kita ini tidak memikirkan lagi apa yang buruk yang berkenan kepada iblis? Apakah kehendak bebas kita ini sudah kepada Tuhan pilihannya itu? Apakah secara moral kita juga hidup dalam ketetapan Tuhan? Apakah kreativitas kita memuliakan Tuhan atau malah membuat hal-hal yang merusakkan manusia dan merusakkan kemuliaan Tuhan? Ya, apakah dalam relasi juga, relasi kita ini memuliakan Tuhan atau tidak? Iya, karena banyak relasi orang tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan satu dengan lain, jangan kita dikotori. Dalam hubungan ini harus menjadi kemuliaan dan itu akan mendatangkan yang baik kalau kita berada pada rel yang benar. Iya. Lalu sebagai wakil Allah tadi apakah kita ini menaklukkan atau kita ditaklukkan? Iya, ini harus benar-benar kita pikirkan sebagai orang yang bernilai tadi, berharga, bermartabat. Apa kita punya dignity, kehormatan? Iya, kalau kita hidup meminta-minta itu sebenarnya bukan kehormatan ya. Mengatakan bahwa Allah kita itu kecil itu. Iya, kalau kita tidak bisa benar dalam hal itu. Iya, di mana martabat itu nampak? Iya, bahwa kita ini ciptaan Allah yang agung, lebih daripada semua ciptaan yang lain. Kita ini manusia yang terhormat. Bukan manusia rendahan yang bisa dipermain-mainkan. Tapi kalau kita hidup dalam dosa macam mana lah? Iya kan? Diguna-gunai orang kita, dilakukannya hal yang tidak baik. Apapun bisa dilakukan. Tapi di dalam Kristuslah kita ada jaminan kita, ada penolong kita, ada Tuhan keselamatan kita. Baik untuk keselamatan di bumi, baik sampai kepada kekekalan. Pertanyaan aplikasi silahkan dibawa pulang ini nanti direnungkan. Apakah gambar dan rupa Allah sudah kelihatan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama-sama. Betapa sudah jauhnya kami daripada rencana Allah yang semula. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan melembutkan hati kami. Supaya sungguh kami melihat kerusakan yang ada dalam hidup kami ini. Bahkan bukan rusak sedikit,
bukan rusak sebagian, rusak seluruhnya ya Tuhan. Tujuan Allah yang mula-mula menciptakan manusia untuk kemuliaan-Nya itu tidak ada ketika manusia belum di dalam Tuhan. Tapi Engkau datang untuk menebus kami ya Tuhan Yesus, supaya gambar itu mulai kembali dan akan bertumbuh semakin besar dan semakin besar ketika kami mulai mendengar Tuhan, ketika kami mulai taat, ketika kami mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Dan karena dalam ketaatan itulah akan nampak perubahan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Mari Tuhan, bawalah kalau masih ada di antara kami ini masih rusak benar, supaya hati mereka benar-benar menjerit kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan, hanya Engkau yang bisa membuat perubahan ya Tuhan. Dan kami yang sudah mengaku kata kami percaya, kami berdoa supaya Roh Tuhan juga menerawang, meneropong hidup kami ini. Supaya sungguh sebagaimana Tuhan melihat kami melihat diri. Dan kiranya hati kami juga datang kepada Tuhan serius untuk supaya gambar Allah itu terus akan dibaharui. Nampak di dalam hidup kami gambar itu. Hari ke hari seiring dengan hari-hari kami berjalan bersama Tuhan. Hari-hari pertobatan kami. Mari Tuhan berkatilah tiap orang dengan perkataan-Mu, karena kehendak-Mu lah supaya gambar Allah itu kembali. Kami semakin dibentuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.